Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kenapa sih kita terus-terusan mengkritik bahkan menggugat Yusuf Mansur? Kita terus-terusan mengingatkan masyarakat akan bahaya Yusuf Mansur. Kenapa? Bagi orang yang tidak mengerti persoalan, menganggap kita ini iri gitu. Ada yang menganggap apa sih kok begitu banget sama Yusuf Mansur gitu. Persoalannya enggak itu. Demi Allah enggak itu persoalannya. Persoalannya Yusuf Mansur itu mengajarkan racun atau virus ke tengah masyarakat dengan bungkusan agama. Atau agama yang ditawarkan oleh Yusuf Mansur itu sebenarnya virus yang membuat tubuh masyarakat itu nanti akan lumpuh dan tidak berdaya menghadapi apa-apa. Karena itu satu bentuk virus kalau dalam keyakinan agama itu mungkin namanya setan, mungkin namanya nanti iblis. Itu yang dilawan gitu. Nah, Yusuf Mansur menawarkan Islam yang tidak terkoneksi dengan kehidupan. Contoh, mau kaya enggak? Ya siapa orang enggak mau kaya? Tapi begitu bersedekah seperti gaya Yusuf Mansur, orang langsung bisa menjadi miskin. Yang kaya Yusuf Mansur doang. Ngerti nggak? Yusuf Mansur doang yang kaya. Terus dia mengajak orang berbisnis ini. Pasti itu juga dia menipu. Contoh ya. Itu jemaah masjid kota wisata itu jumlahnya tidak kira-kira. 55 miliar. Ketika Yusuf Mansur menawarkan tabung tanah untuk membeli Indonesia. Dia beli nggak? Dia membeli tanah dari hasil gaji atau hasil kerja TKW di Hong Kong, yang jumlahnya itu kan puluhan ribu tuh, disunat oleh Yusuf Mansur tiap bulan dengan dalih membeli Indonesia supaya anak-anakmu nanti bisa masa depannya bagus, kita bangun sekolah atau bangun pondok, nanti dia gratis pulang gitu. Yang terjadi itulah Yusuf Mansur punya tanah hektaran itu di Sentul, itu duit dari situ. Nah, jadi ya duit ini nggak bisa diklaim oleh TKW ini karena atas nama Yusuf Mansur. Itu klaimnya gimana? Diusir yang bisa. Jadi Yusuf Mansur itu cerita omong kosong. Maka kita harus berteriak terus menggugat ketidakbenaran yang dilakukannya. Kita menggugat bagaimana korban-korban yang bergelimpang ini supaya mereka punya suara. Itu yang harus kita lakukan. Karena telinga kita nih ya banyak yang sudah tuli ini. Telinganya tuli. Kenapa? Ya mungkin yang tuli itu juga telinga Yusuf Mansur dan orang-orang yang mau membela-bela Yusuf Mansur. Orang teriak tuh nggak dia dengarin. Contohnya apa? Ngapain lu ke pengadilan? Kan tuh gitu ngomongnya kan. Kalau lu butuh duit datang aja ke rumah aneh. Udah ketok palu pengadilan gitu, bayar. Misalnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia berperkara dengan Zaini Mustafa. Itu dia harus bayar kalau tidak salah itu 1 miliar 200 jutaan sekian, 240 jutaan gitu. Dia nggak bayar itu. Dia lebih senang dia itu bertarung lagi dengan melakukan banding dan kasasi. Terus dia dengan ada lagi korbannya itu, Ibu Lilis Siti Rahmah. Ini yang sudah dibuktikan di pengadilan ya. Kalau enggak kita bilang hoak, itulah kata orang nanti. Itu sudah ketok palu pengadilan. Yusuf Mansur harus membayar 4 miliar 75 juta gitu. Ya, 4 miliar 75 juta. Yusuf Mansur mau bayar enggak? Enggak mau bayar dia. Karena memang dalam ceramah-ceramah itu tujuannya ngambil duit. Sekarang kok tiba-tiba ngembalin duit, itu enggak ada dalam rumusan Yusuf Mansur. Karena itu kita di YouTuber ini berteriak. Itu penipuan masyarakat, gitu kan? Itu salah kita di mana? Karena sekarang orang-orang tuli itu makin lama makin banyak dan tidak ada cara untuk menggugah dia kecuali diviralkan. Karena itu kata mendiang Alvin Lim gitu ya. No viral, no justice, gitu kan? Kalau nggak kita viralkan, nggak dapat keadilan.
Lihat itu, sekarang ini laut itu contoh gitu ya. Laut di daerah Tangerang itu sampai ke apa itu? Ke daerah Banten itu ada 30 kilometer, 30,16 gitu ya. Di 30 kilo mungkin 160 meter gitu. Itu dipancang atau dipagar oleh orang gitu. Itu udah berlaku lama. Mulai dulu ada pengaduan bulan Agustus tahun 2024. Nggak ada tanggapan. Bulan Oktober orang kembali melayangkan gugatan. Masih tuli semuanya. Bulan Desember juga masih tuli. Nah Januari ini orang rame-rame masyarakat Banten itu turun ke jalan gitu. Turun menghadang lautnya itu di apa nih? Dipagar. Akhirnya masalah ini sampai ke meja presiden. Presiden bilang cabut itu pagar. Baru bergerak. Kalau yang lain tuh nggak ada perintah tuh kemana? Dia pura-pura tuli aja. Tuli. Mau teriak orang biarin aja gitu. Nah itu terjadi secara sosiologi pada Yusuf Mansur. Ini kalau nggak rame-rame dia nggak berhenti nih. Dia paling takut Yusuf Mansur itu kalau aliran dananya itu bisa diungkap, itu ketahuan itu, duitnya dari mana dan untuk apa. Nah orang kalau nggak berteriak gimana caranya? Apalagi ini telinga ini sudah tuli, telinga sudah tuli, kemudian hatinya sudah kehilangan rasa kemanusiaan. Itu orang kalau nggak berteriak nggak dapat apa-apa. Jadi itu yang perlu kita angkat. Gitu. Karena kalau Yusuf Mansur ini makin lama hadir di tengah kehidupan, dia itu akan melemahkan sendi-sendi kehidupan. Masyarakat akan lumpuh dibikinnya. Dia itu melakukan tindakan mengkorupsi ajaran agama gitu. Untuk kepentingan yang bersifat duniawi. Sifatnya duit aja, nggak ada yang lain gitu. Saya pernah diskusi dengan teman-teman, bahkan juga dengan anak saya. Misalnya ya, kenapa zaman sekarang ini Cina itu kok kemajuannya tidak tertahankan gitu. Amerika takut, coba lihat tuh. Trump belum jadi presiden, sudah mulai itu mengekspresikan ketakutannya. Panama mau diambil, Kanada mau dicaplok, Greenland juga akan dibeli ke Denmark. Kenapa? Karena Cina sudah bangkit sebagai raja ekonomi yang tidak bisa ditahan oleh siapa-siapa. Kalau kita lihat sebentar ke belakang, sampai tahun 1980, itu di Cina, di Beijing itu mobil hanya dimiliki oleh ketua partai. Kalau dibanding dengan Jakarta saat ini, Jakarta sudah berseliweran mobil yang sangat banyak. Gedung bertingkat di kota Beijing, saat itu kalau tidak salah penelitian sejarawan hanya ada 2. Sementara Jakarta di Tamrin Sudirman itu sudah gedung-gedung bertingkat semua. Lalu siapa yang mendorong atau siapa yang memberikan saran atau ada nggak negara yang memberikan pinjaman modal ke Cina gitu untuk dia bangkit? Nggak ada. Dia bangkit dengan membereskan pertama seperti ucapan Deng Xiaoping itu, kasih saya 100 peti gitu. 99 peti itu untuk mayat-mayat koruptor dan 1 untuk saya. Gitu. Di korupsi yang belum dihabisi dulu. Nah, korupsi itu juga ada korupsi dalam aturan, korupsi bagaimana mendapatkan uang melanggar aturan. Nah, Yusuf Mansur mengkorupsi agama Islam. Paham nggak Bapak Ibu sekalian? Dia tuh mengkorupsi ajaran Islam. Cek aja tuh ceramah-ceramah yang itu dia rusak ajaran Islam semuanya. Ajaran Islam tentang salawat yang begitu mulia oleh Yusuf Mansur jadikan alat untuk mencuri. Tunjuk, ambil, bawa. Tunjuk, ambil, bawa. Pencuri sudah itu. Jadi Islam lahir dalam rumusan Yusuf Mansur sebuah tuntunan untuk mencuri. Digebukin nggak kita oleh orang sedunia ini? Pasti digebukin. Jadi kalau kita tidak berteriak tentang bahaya Yusuf Mansur ini, nanti ajaran Islam itu akan digebukin rame-rame.
Dan banyak lagi cerita-cerita lain yang mengkorupsi ajaran agama ini. Nah, itu yang dilakukan oleh Sumansur dan orang-orangnya. Dia secara pribadi kaya. Oh, Sumansur ini nggak ada satu ustadz tuh yang sanggup membandingkan, menyamai kekayaannya. Nggak ada. Apalagi melampauinya. Oh, bertriliun-triliun duitnya. Bagaimana nggak? Dia korupsi udah lama sekali, mengkorupsi ajaran agama. Orang diprovokasi tentang umroh lah, tentang haji lah gitu. Padahal itu bohong semua isinya. Dia katanya diundang dalam undangan umrah raja. Kalau orang nggak sedikit mikir, kita udah ketawa itu. Sejak kapan raja mengundang umroh? Yang ada tuh sekali setahun haji. Oleh Sumansur di-upload berkali-kali gitu. Oh, nanti dia setiap malam Jumat di pondok pesantren Darul Quran tuh dia kumpulkan oleh santri. Siapa yang mau hajatnya dipercepat. Kita dipercepat. Kalau dulu kan orang serang dia. Yang mau kaya dalam sekian hari kaya, kan diserang rame-rame. Dia robah itu strategi. Sekarang dipercepat hajatnya. Sekarang kalau otak kita mikir ya, emang bisa dia mempercepat hajat orang? Hajatnya aja nggak bisa dia lakukan. Terus hajat orang mau dia percepat gitu. Ayo sedekah yang rame-rame, yang banyak-banyak biar hajatnya dipercepat. Ada yang sakit mau dipersembuhkan. Ada yang kurang beruntung mau dikasih untung. Yang belum dapat jodoh dikasih jodoh. Yang anaknya belum mendapat kerjaan dikasih kerjaan. Tambahin tuh cerita-cerita palsu gitu. Aneh ulas, aneh urap, usap kepalanya. Jadi duta besar kata Yusuf Mansur. Aneh pegangin pantatnya. Langsung terkentut-kentut. Itu kan cerita apa gitu. Itu ada dalam ceramah-ceramah Yusuf Mansur. Terus kita diamkan gitu. Oh, nggak jadi nih kehidupan kita nih. Kita akan lumpuh dalam kehidupan beragama. Dan orang-orang nanti akan menggebukin agama kita nih rame-rame. Jadi sebelum itu terjadi perlu kita bersihkan gitu. Perlu kita clearkan mana yang sesuai dengan Al-Quran, mana yang itu cerita tipu untuk meraih uang. Jadi mudah-mudahan kita teriakin terus Yusuf Mansur ini, supaya warung stick and shake-nya itu orang tahu itu hasil dari cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Supaya jemaah kota wisata Darussalam Cibubur itu agak sedikit terhibur gitu. Ternyata uang mereka benar-benar sudah ditipu lah ya, ditipu oleh Yusuf Mansur yang ceritanya mau membangun bisnis batu bara, ternyata dibangunkan ke bisnis warung stick and shake atas namanya sendiri. Nama anaknya, mungkin nanti nama istrinya gitu. Itulah yang terjadi sekarang ini. Jadi dia berlomba-lomba meraup uang masyarakat. Sementara kita menceritakan kebenaran, banyak aja orang yang mengatakan suruh kita diam. Gitu. Kalau kita ini diam, itu perampokan atas nama agama yang disponsori atau yang dipelopori oleh Yusuf Mansur pasti tidak akan tertahankan. Mari kita teriakkan terus Yusuf Mansur ini sampai nanti telinga dunia ini mendengar teriakan kita dan para jemaah sebagai orang-orang yang tertindas dan tertipu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.